Halo YouTuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada Anda, khususnya Anda yang baru mau mulai nih bikin konten YouTube ya. Di sini saya akan berbagi bagaimana sih cara menjadi YouTuber bagi pemula. Nah, buat teman-teman yang baru mau mulai nih, selamat Anda telah menemukan nih referensi yang cukup bagus ya buat teman-teman. Insya Allah bermanfaat. Bagaimana sih cara menjadi YouTuber bagi pemula? Nah, pada kesempatan kali ini nih, saya akan berbagi kepada teman-teman. Pertama, teman-teman harus tahu dulu nih, apa alasannya kenapa teman-teman ingin menjadi seorang YouTuber. Nah, jika sudah tahu alasannya apa, misalkan saya ingin menjadi YouTuber karena hobi saya. Yang kedua, karena saya ingin dapat penghasilan. Nah, jika teman-teman sudah tahu alasannya apa ingin menjadi YouTuber, maka teman-teman harus fokus untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga jika teman-teman fokus, insya Allah tujuannya akan tercapai. Nah, kalau fokus, nanti teman-teman juga kontennya juga akan bagus. Kemudian, kalau bikin konten itu, usahakan kontennya bermanfaat buat orang lain dan juga dapat menjawab sebuah permasalahan yang ada. Kenapa? Kalau bermanfaat untuk orang lain nanti otomatis nanti jumlah subscribernya akan meningkat karena audiennya merasa mendapatkan manfaat dari konten teman-teman. Manfaatnya entah itu manfaat ilmu pengetahuan, dapat meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, atau juga mendapatkan hiburan atau apapun itu yang penting bermanfaat ya. Sehingga diharapkan nanti jumlah subscribernya meningkat, terus banyak dari audien teman-teman yang nonton dan teman-teman itu dapat konten teman-teman nanti banyak yang like, komen dan nge-share ya, sehingga meningkatkan engagement channel YouTube teman-teman. Nanti hasil akhirnya jika konten teman-teman bermanfaat buat orang lain dan juga dapat menjawab permasalahan yang ada, nanti ujung-ujungnya bisa dimonetisasi ya. Nah, oke nih, agar tujuan tercapai itu teman-teman pilihlah niche ya. Niche itu adalah topik yang khusus sesuai dengan target audien teman-teman. Misalkan teman-teman ini punya kemampuan dalam bidang referensi elektronik, misalkan teman-teman bisa bikin video tutorial, atau juga teman-teman punya sukanya makan, misalkan suka makan. Nah, misalkan bikin saya mah suka makan bakso atau apa gitu, bikin tentang berhubungan dengan kuliner ya, makanan. Oh, saya mah suka main game. Nah, bikin juga video tentang game. Nah, karena banyak audien yang mencari video tentang hal tersebut. Bagaimana kita tahu banyaknya? Nanti saya akan sharingkan pada materi selanjutnya tentang bagaimana kita meriset kata kunci yang banyak dicari oleh orang lain. Nah, bisa teman-teman pilih topiknya misalkan tentang musik kalau teman-teman suka nyanyi kayak gitu ya. Nah, untuk terus bermain game ya, bikin ya video tentang game. Nanti teman-teman siapkan screen recordernya untuk saat teman-teman main game itu nanti direkam layar ya. Nanti teman-teman bikin kontennya tentang hal tersebut. Terus teman-teman juga misalkan, oh saya mah anak rumahan, bikin aja video rumahan. Yang penting video tersebut bermanfaat, ada nilai-nilai ada nilai-nilai pesan sosialnya, ada nilai-nilai pesan ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, pesan-pesan baik yang ingin teman-teman sampaikan di video tersebut. Berisi misalkan kalau video rumahan itu ada pesan moralnya yang ingin teman-teman sampaikan, sehingga audien teman-teman itu merasa bermanfaat. Oh, ternyata video ini bermanfaat buat saya. Ini karena ada pesan sosialnya, ada pesan moralnya dan sebagainya. Kalau teman-teman suka kreasi mandiri, bikin video kreasi mandiri ya. Nah, yang paling mudah itu teman-teman bikin video tentang tutorial. Video tutorial ini karena kenapa? Karena setiap orang itu kan punya keunikannya masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Misalkan saya punya kelebihan dalam bidang A, teman-teman mungkin bisa punya kelebihan dalam bidang B, dan itu bisa teman-teman bisa menjadi topik buat teman-teman dibikin konten ya.
Kalau teman-teman misalkan suka eh, kabaret ya, bikin film pendek, nah bikin konten tersebut. Terus juga suka jalan-jalan, bikin aja tentang traveling ya. Terus suka belanja, bikin konten tentang fashion. Suka pecinta binatang nih, teman-teman yang pecinta binatang ya, yang pecinta binatang bikin video tentang hal tersebut, karena banyak orang lain yang memerlukan informasi tersebut. Terus kalau teman-teman saya mah sukanya mancing, bikin video mancing bagaimana menjadi pemancing yang hebat, atau juga bagaimana keseruan saat mancing, kan itu kan akan meningkatkan emosi ya, jadi penontonnya itu merasa terbawa emosi gitu ya, jadi gimana perasaan penonton itu. Nanti bikinlah topik-topik atau niche yang sesuai dengan hobi teman-teman, atau juga sesuai dengan kemampuan teman-teman, atau juga sesuai dengan pekerjaan teman-teman, yang penting bermanfaat buat orang lain. Nah, selain itu teman-teman, tentukan ciri khas teman-teman. Kenapa kita harus punya ciri khas? Misalkan saya mah punya ciri khasnya misalkan dalam menyampaikan materinya itu, misalkan dari bahasanya, terus dari kontennya dikemasnya seperti apa, terus jadi harus ada hal-hal yang unik yang konten teman-teman itu mudah diingat oleh audiens teman-teman. Terus nih teman-teman, eh, saat membuat konten itu jangan lupa nih, karena kita kan banyak ya saingannya, bukan saingan ya, iyalah disebut kompetitor ya, karena kita mau bikin konten itu kan ingin dilihat oleh orang lain ya, karena kalau misalkan saat orang-orang mencari konten video tentang A, maka yang itu banyak yang muncul ya, bukan video teman-teman, mungkin video yang lainnya juga. Jadi makanya kita harus cek kompetitor. Nah, kita harus dicek apakah kompetitor itu misalkan ngebahas tentang kontennya tentang apa. Nah, kita bisa di ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan sama, tapi harus beda ya, harus dimodifikasi dengan bahasa teman-teman, atau juga penyampaiannya harus beda, karena harus original ya, harus ori ya. Yang kedua, teman-teman juga lihat di kompetitor, ternyata kontennya itu di kompetitor, kalau misalkan bikin tutorial, misalkan tutorial banyak ya untuk tutorial itu, misalkan tutorial hijab, tutorial pakai hijab, tutorial menggunakan skincare, tutorial cara memilih skincare, tutorial cara memperbaiki barang elektronik, tutorial cara memilih gadget, tutorial cara membeli laptop, tutorial dalam bidang kesehatan, terus tutorial banyak macam-macamnya untuk tutorial. Nah, teman-teman fokus tutorialnya tentang apa. Kalau misalkan untuk tutorial, atau saya mau bikin vlog rumahan, siapa yang menjadi ada nggak nih di kompetitor yang tentang ngebahas vlog tentang rumahan, atau juga saya mau melihat tentang kreasi mandiri, ada nggak siapa kompetitor yang membahas tentang kreasi mandiri, dan kita bisa mengamati, tiru, dan modifikasi ya. Lihat, ternyata kontennya tentang ini yang menarik, itu kita bisa mengamati, tiru, dan modifikasi. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan Google Trend. Di Google Trend ini teman-teman bisa mencari topik yang sedang dibicarakan atau yang sedang tren. Nah, kalau topik yang sedang tren ini, Google Trend kita bisa membuat kontennya sesuai dengan topik yang sedang tren. Tapi ingat teman-teman, saat membuat channel YouTube itu jangan sampai dicampur adukan gitu ya. Kalau misalkan ngebahas topik tentang tutorial menggunakan skincare, jangan dicampur adukan dengan tutorial misalkan cara membeli gadget atau apa. Jadi harus satu niche ya, harus satu topik ya, yang jadi jangan campur-campur di dalam itunya. Untuk awal-awal sih untuk meriset ya bisa aja ya, kita bisa ngelihat ternyata ramainya tentang ngebahas tentang ini, bisa aja untuk ngeriset ya, untuk awal-awal.
ngebahas tentang ini, ngebahas ini, ternyata video yang ramainya misalkan tentang A, maka kita fokus di niche A ya, bisa gitu. Tapi kalau saran saya jangan dicampur-campur. Kalau misalkan ngebahas tentang tutorial, atau misalkan ngebahas tentang kuliner ya, misalkan tentang kuliner ya ngebahas tentang kuliner. Misalkan kalau ngebahas tentang traveling ya ngebahas tentang traveling. Jangan dicampur dengan daily activity, misalkan konten vlog rumahan tentang daily activity kita, jangan dicampur-campur seperti begitu sih saran saya ya. Nah, yang kedua, teman-teman juga bisa meriset nih kata kunci. Kata kuncinya teman-teman bisa meriset di kolom pencarian YouTube. Di kolom pencarian YouTube kan ada tombol pencarian. Nah, di sini misalkan saya contohkan di sini bikin blog. Nah, di sini banyak sekali muncul sarannya ya, bikin blog apa, di sini ada banyak saran. Nah, ini bisa sebagai dasar kita untuk bikin konten. Atau juga judul ya, nanti pas bikin judulnya gunakan kata kunci seperti begini, karena ini kata kunci ini berarti banyak yang dicari oleh orang lain. Dan juga kita ini saran saya ini bisa dibikin konten tentang hal tersebut. Ini adalah salah satu pada video kali ini saya akan membagi dua aja dulu ya untuk kita dalam merancang konten. Di video berikutnya nanti akan saya akan sharingkan lagi cara yang lainnya bagaimana menemukan kata kunci ya. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang baru mulai nih mau bikin konten YouTube, sebenarnya untuk membuat konten YouTube itu dari hal sederhana pun juga kita bisa. Yang penting teman-teman punya HP yang untuk videonya ya, udah cukup. Yang penting bisa merekam videonya. Nah, yang kedua, teman-teman punya aplikasi edit video. Aplikasi edit video teman-teman bisa ngedownload sendiri ya di Play Store ya. Ataupun yang lainnya, silahkan teman-teman download, banyak sekali aplikasinya, silahkan teman-teman download. Nah, kalau teman-teman mau tahu mau dapat juga, misalkan saya ngisi di sini, saya menggunakan Filmora juga, Camtasia juga. Kalau teman-teman mau ikutan silahkan gabung di class1digital.com. Nanti saya akan memberikan secara gratis kalau teman-teman join di class1digital.com. Terus screen recorder ya bisa berhubungan dengan tutorial. Untuk screen recorder ini kalau di HP untuk sekarang juga di smartphone itu udah ada ya. Kalaupun tidak, teman-teman bisa ngedownloadnya juga. Kalaupun di laptop, nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang lainnya. Oke, nah ini yang ada disiapkan ya. Ini adalah yang sederhananya. Untuk untuk lengkapnya nanti banyak sih sebenarnya. Yang lengkapnya ini untuk hanya sederhana aja dan teman-teman sudah bisa menjadi seorang YouTuber ya untuk hal yang dengan sederhana ini. Nah, apa yang harus kita siapkan? Nah, kita kan tadi udah tahu ya, niche-nya udah tahu, kita harus fokus untuk membangun channel YouTube itu, terus tadi sudah siapkannya apa aja, terus cara meriset kata kuncinya apa yang bagus, video apa yang pas dengan diri kita ya, tadi sesuai niche yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita harus membangun channel, saluran YouTube kita. Nah, untuk membangun channel YouTube itu, teman-teman harus punya dulu akun Gmail-nya atau akun Google-nya. Jika teman-teman belum punya, silahkan teman-teman tonton video saya bagaimana cara membuat akun Gmail ya, akun Google atau Gmail ya. Nah, jika teman-teman sudah punya, nanti bikin channel YouTube-nya. Bagaimana cara membuatnya? Silahkan tonton videonya saya tentang cara membangun channel YouTube. Kemudian teman-teman ini bikin foto profilnya. Nanti di sana kan ada foto profil tuh pas channel YouTube itu. Ya, membikinnya bisa teman-teman menggunakan Canva. Di video sebelumnya silakan tonton bagaimana cara membuat desain menggunakan Canva ya. Terus gunakan juga bannernya ya sebagai untuk personal branding teman-teman. Nah, di deskripsinya tulislah deskripsi secara informatif,
Kemudian kalau udah lengkap, udah oke, nanti eh, teman-teman bisa mengupload videonya sesuai tadi yang materi sebelumnya, bagaimana video yang teman-teman upload itu sesuai dengan niche teman-teman, sesuai dengan kata kunci yang teman-teman pilih. Saat mengupload jangan lupa ditulis judulnya. Judulnya gunakan kata kunci ya. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana triknya agar banyak apa namanya saat mengklik video saat mengupload videonya ya. Nah, kemudian kan orang-orang itu kan kalau buka YouTube itu kan pertama dilihat itu ya thumbnailnya ya. Thumbnail itu tampilan depan itunya ya visual di YouTube itu kan suka ada thumbnailnya ya, dan yang ada gambar-gambar tulisan gitu ya. Nah kan pertama dilihat, oh ini kayaknya menarik nih, sehingga orang itu ingin mengklik video teman-teman, akhirnya kan mereka menonton gitu kan. Nah makanya saat membuat thumbnail ini teman-teman usahakan visualnya yang bagus ya, termasuk memilih fotonya, warnanya, font atau tulisannya, dan banyak lagi sehingga orang-orang itu bikin penasaran dan ingin mengklik video teman-teman. Gunakan judul yang bikin orang itu penasaran dan mengandung kata kunci. Kenapa harus mengandung kata kunci? Karena orang itu kan mencari di kolom pencarian YouTube, sehingga kalau sesuai dengan kata kunci otomatis akan muncul video teman-teman. Kalau kan banyak sekali video itu, bukan teman-teman aja, kompetitor juga banyak, sehingga penting thumbnail itu harus menarik, dan thumbnail ini harus bikin orang itu penasaran ingin mengklik video teman-teman. Nah setelah itu bikinlah playlist yang sesuai dengan isi konten teman-teman. Kelompokkan ya berdasarkan topiknya, apa kategorinya, dan jangan dicampur adukan antara konten yang satu dengan yang lainnya. Kalau ngebahas tentang tutorial A, ya bahas tentang tutorial A, jangan tutorial A, tutorial B, tutorial C, dan D. Jadi harus satu topik, harus satu niche. Nah, oke, nah kemudian kalau sudah, silakan teman-teman promosikan melalui media sosial teman-teman, biar banyak traffic yang datang ke konten YouTube teman-teman, sehingga viewer teman-teman meningkat, subscriber meningkat. Nah, nanti saya akan bagikan bagaimana triknya biar meningkatkan trik-trik yang lainnya ya untuk konten YouTube-nya. Silakan teman, nanti saya akan bagikan di video berikutnya ya. Terus perkuat dengan upaya SEO. Nah, ini SEO juga penting ya biar video teman-teman itu muncul di pencarian YouTube atau juga di pencarian Google ya. Nah, nanti di video berikutnya ya. Nah, itu teman-teman yang harus teman-teman siapkan ya saat membuat konten YouTube ya untuk menjadi YouTuber pemula. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.